Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas materi konflik mengenai GAM, RMS, dan OPM. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abra Rizky Saputra, Alia Muhbita, Fatan Alfarizi, Lesti Lugistiani, Muhammad Hanif Yudhistira, Nafisa Zaria, Praditya Panji Wismanto, Soaijeren Immanuel. Latar belakang GAM. Latar belakang kemunculan gerakan Aceh Merdeka adalah konflik yang bersumber dari perbedaan pandangan tentang hukum Islam, kekecewaan tentang distribusi sumber daya alam di Aceh, dan peningkatan jumlah pendatang dari Jawa. Pemerintah pusat saat itu disebut sentralitis yang memicu timbulnya rasa kekecewaan di benak masyarakat Aceh. Sayangnya, saat itu cara mengatasi gerakan Aceh Merdeka yang diambil oleh pemerintah pusat kurang tepat, hingga muncul perlawanan yang kemudian dimanfaatkan kelompok tersebut untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada akhirnya, konflik yang terjadi sejak 1976 hingga 2005. Akibat dari pemberontakan GAM. Penyebab konflik yang terjadi di Aceh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Dalam konflik tersebut, GAM melalui 3 tahapan, yaitu pada tahun 1977, 1989, dan 1998. Akibat dari konflik tersebut adalah adanya perbedaan keinginan antara pemerintah rakyat Indonesia dan GAM. Konflik yang terjadi pada sejak 1976 hingga 2005 ini telah menjatuhkan hampir 15.000 jiwa. Organisasi tersebut membubarkan gerakan separatisnya setelah terjadi perjanjian damai 2005 dengan pemerintah Indonesia. GAM kemudian berganti nama menjadi Komite Peralihan Aceh. Upaya yang dapat dilakukan mengatasi GAM. Untuk mengatasi pemberontakan dan dampaknya yang membawa banyak penderitaan ke rakyat Aceh, pemerintah mengajak berunding dalam perjanjian Helsinki yang dilakukan tahun 2005. Perundingan ini diselenggarakan di kota Helsinki, Finlandia, dan dibantu oleh mediasi mantan Perdana Menteri Finlandia, Martti Ahtisaari. Perjanjian ini membuat kesepakatan otonomi khusus di Aceh antara pemerintah Indonesia dengan GAM untuk mencapai perdamaian. Dengan perjanjian ini, GAM setuju meletakkan senjata dan berhenti menuntut lepasnya Aceh dari Indonesia. Sedangkan pemerintah Indonesia setuju akan otonomi Aceh dengan pemberlakuan syariat Islam di Aceh dan izin untuk mendirikan partai politik lokal di Aceh. Selanjutnya adalah latar belakang RMS. Berdirinya pemberontakan RMS dilatar belakangi oleh kondisi situasi politik di Maluku yang sedang tidak menentu, terutama setelah konferensi Meja Bundar. Persoalan pemicu pemberontakan RMS ini bermula dari pemikiran beberapa orang Ambon yang berkuasa pada masa NITA. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat di Ambon mengalami pertentangan sehingga terpecah menjadi 2 kelompok, yakni kelompok Republik yang berorientasi pada nasionalisme Indonesia. Sementara di pihak lain, kelompok federalis atau pro-Belanda yang tergabung dalam organisasi gabungan 9 yang berorientasi mendukung kolonialisme Belanda. Akibat dari pemberontakan RMS, setelah kalahnya RMS sekitar 12.000 mantan prajurit dari Maluku dan pendukung RMS mengungsi ke Belanda. Akibatnya beberapa pendukung RMS melakukan tindakan terorisme sebagai bentuk kekecewaannya. Tindak terorisme yang dilakukan pendukung RMS di Belanda diantaranya adalah percobaan pembunuhan duta besar Indonesia di Belanda rumahnya di Wassenaar pada tahun 1970, penyanderaan kereta api di Worcester, dan menyerangkan kedutaan Indonesia pada tahun 1975. Penyanderaan kereta api di Dupont dan sekolah dasar di Bovenaldel pada tahun 1977. Penyanderaan di gedung provinsi di Aceh pada tahun 1978. Di Maluku sendiri, gerakan RMS menyebabkan perselisihan antara pendukung RMS dan warga Maluku lainnya yang menolak RMS dan ingin mempertahankan Maluku sebagai
bagian dari Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah upaya pemerintah mengatasi pemberontakan RMS adalah dengan jalan damai atau negosiasi dan operasi militer. Bagaimana upaya penumpasan pemberontakan RMS melalui jalur diplomasi? Sayangnya, jalan diplomasi antara Dr. Johannes Leimena, seorang politisi sekaligus dokter asal Maluku yang mewakili NKRI untuk meyakinkan rakyat Maluku Selatan, dan Dr. Soumukil enggak berhasil. Negosiasi tersebut ditolak oleh Soumukil. Karena jalan damai ditolak, ya mau gimana lagi, akhirnya pemerintah pusat memutuskan untuk menyelesaikan konflik menggunakan operasi militer, gerakan operasi militer atau GOM, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1950. Untuk menumpas pemberontakan RMS, pemerintah mengirim APRIS Angkatan Perang RIS di bawah pemimpin Brigadir Jenderal Slamet Riyadi dan Kolonel Alex Kawilarang dalam operasi Pasupati. Yang terakhir adalah OPM. Latar belakang. Gerakan separatis OPM atau Organisasi Papua Merdeka terbentuk sebagai landasan dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan oleh pemerintah Indonesia. Secara garis besar, faktor dominan yang mempengaruhi terbentuknya gerakan separatis ini ialah pada ranah politik. Penduduk asli Papua merasa ketiadaan peran pemerintah pusat dalam membangun kesejahteraan dan pembangunan ekonomi mereka. Faktor-faktor yang memulai munculnya organisasi OPM. Ketika negara tidak mampu menyeimbangkan kebijakan politik terhadap kepentingan rakyat, maka tindakan yang dilakukan ialah mencari keadilan atas segala yang telah dilakukan pemerintah terhadap rakyatnya. Menuntut kebijakan yang adil terhadap seluruh rakyat Indonesia ialah hal yang semestinya dijalankan oleh negara. Namun, berbeda dengan Papua, keadilan yang diperoleh berbanding terbalik dengan apa yang telah diberikan Papua untuk Indonesia. Kesejahteraan dan kemakmuran merupakan impian setiap rakyat Papua. Namun, sumber daya alam Papua merupakan sebuah hiasan yang menempel sebagai pajangan belaka. Sangat wajar jika munculnya gerakan separatis ialah penyebab kelalaian pemerintah dalam memberikan perhatian. Akibat dari OPM. Dampak yang ditimbulkan akibat gerakan OPM ini: 1. Papua bisa seluruhnya tidak berpihak kepada Indonesia. 2. Terjadi kebencian dari rakyat Papua ke Indonesia. 3. Dapat kehilangan Pulau Papua. 4. Jika Papua lepas, maka ujung timur Indonesia bukanlah Merauke sehingga meruntuhkan keutuhan wilayah Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan mencegah gerakan separatis OPM. Berbagai cara dilakukan pemerintah Indonesia dalam mengatasi gerakan separatis OPM, seperti pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. Peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi. Peningkatan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme. Peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme. Melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan pemerataan pembangunan antar daerah, pelaksanaan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakan rasa saling percaya, penerapan konsep, penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat. Dalam cara penanganan ancaman separatisme, Indonesia juga cukup berhasil dengan cara tersebut, seperti saat ada GAM atau Gerakan Aceh Merdeka, yang saat ini sudah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.